Saya tidak pernah kenal pun Rismon itu, apapun ketemu dia pernah. Adalah kami mendukung penuh ya upaya pelaporan dari Bapak Wakil Presiden kita yang ke-10 dan ke-12 yaitu Bapak Muhammad Yusuf Kalla. Pertama ingin saya sampaikan bahwa di media tersebar berita berdasarkan keterangan dalam kutip Saudara Rismon Sianipar bahwa saya mendanai Roy Suryo dan kawan-kawannya sebesar 5 miliar untuk mempersoalkan soal ijazah Jokowi. Mungkin juga sebagian Anda sudah baca. Saya katakan itu yakin tidak benar. Saya tidak pernah kenal pun Rismon itu, apapun ketemu dia pernah. Roy karena dia bekas menteri ya saya kenal. Ya, saya kenal. Tapi yang lainnya tidak. Ya kalau memang begitu ya di mana dan kapan. Ya, karena ini sudah tersebar. Jadi saya ingin katakan karena itulah maka besok pengacara saudara hadis ini itu mewakili saya untuk melaporkan ke Bareskrim saudara Rismon untuk mencari kebenaran, menyetap kebenaran bahwa apa yang dikatakan itu adalah tidak benar. Saya tidak pernah terlibat dalam hal tersebut dan tidak pernah membantu atau apapun dengan cara apapun Roy Suryo dan Rismon itu. Apalagi pernah ketemu. Kalau memang pernah ketemu di mana, kapan? Saya itu. Jadi itu yang saya ingin sampaikan. Gimana Pak Ferdi? Ya. Agak majuan boleh Bang? Majuan Siap. dikit ya Pak. Come on, sih. Di belakang, Pak. Soal pelaporan Bang? Soal pelaporan gimana Pak kok Ya. lumayan lama ya? Ya, terima kasih teman-teman. Kurang lebih kita 4 jam ya. Oh iya. Bahwa hari ini kami sudah sesuai dengan agenda, kami sudah melaporkan saudara terduga Rismon Hasiholahan Sianipar. Selain Rismon, ada beberapa akun YouTube dan YouTuber yang juga kami akan melakukan pengaduan karena ini beberapa data yang harus kami lengkapi dan secepatnya kami akan masukin pengaduan karena pasal yang kami dalilkan itu adalah pasal 263 dan pasal 264 KUHP yang baru, Undang-Undang Nomor 1 2023. LP-nya jadi lengkap baru Pak Rismon ya? LP-nya dijadi. Tadi kami sudah konsultasi, sudah bedah kasusnya dengan temani oleh Direktorat Cyber dan Direktorat Pidana Umum, dan dari hasil bedah kasus itu peristiwanya unsur-unsurnya terpenuhi. Ada korban dalam hal ini Pak JK, ada terduga pelaku dalam hal ini Pak Rismon, dan channel YouTube yang menaikkan video itu, dan beberapa saksi juga sudah kami sampaikan ke Direktorat Pidana Umum dan Direktorat Cyber. Jadi LP-nya sudah keluar, Pak? Hari ini kita sudah melaporkan sesuai dengan nanti soal LP nanti mungkin bisa sama. Tapi ada bukti laporan kan biasa ada bukti lapor, Pak. Pokoknya ini kami sudah konsultasi dengan Direktorat Cyber dan Direktorat Pidana Umum terkait dengan rencana kami sudah sampaikan ke sana. Kami akan lanjut untuk mengajukan pengaduan berikut kepada beberapa YouTuber dan channel itu, karena yang kami lihat cukup masif juga
pola yang mereka lakukan serangan yang cukup tendensius mengarah kepada martabat, dan yang paling fatal adalah di channel YouTube milik Mo1 TV atas nama channel Mo1 TV milik Laurentius Irjen Bu. Di situ dia secara telak mencantumkan bahwa JK dijerat pidana provokasi makar, indikasi kemunafikan, puji Prabowo tapi mau makar. Ini juga bentuk dari berita hoax yang nanti juga kami akan sampaikan dalam pengaduan kita juga. Dan pemilik YouTube Ruang Konsensus, ini milik Budius Piliang. Dia menghadirkan narasumber Mardiansa Semar, Ketua Rampai Nusantara. Di situ pernyataan dia bahwa orang-orang yang menghadap atau tiga itu adalah para pecundang, dan dia masih punya insting hasrat berkuasa yang tidak rasional lagi, dan gerakannya sangat inkonstitusional. Ini tuduhan dan sifatnya hoax. Untuk itu kami juga akan menyiapkan dokumen dan bukti pendukung untuk nanti melakukan pengaduan terhadap youtuber-youtuber, dan ini karena bagi kami ini telah merusak nama baik, ketenangan, martabat Pak JK. Padahal beliau sebagai tokoh bangsa, sebagai negarawan, mantan wakil presiden 2 periode, pernah terlibat dalam pemerintahan selama 20 tahun, punya kewajiban juga, punya niat yang baik tanpa punya instrik politik untuk menarget kekuasaan. Lebih hanya untuk bagaimana perbaikan bangsa ini. Beliau aktif dalam kegiatan sosial, beliau lebih sibuk di Ketua Umum PMI, dan hari-hari beliau lebih kepada soal-soal isu-isu kemanusiaan. Beliau lebih banyak juga di lapangan dan merespon apa yang terjadi di lapangan. Berarti pasalnya diubah ya Pak tadi? Pasalnya masih tetap pidana pencemaran nama baik dan tuduhan fitnah, dan untuk yang YouTuber itu 263 dan 264. Ya, Bang, siap. Penegasan aja Bang, artinya tadi SPKT ini cuma untuk konsultasi aja ya Bang ya? Apa termasuk sudah laporan? Jadi tadi kita dari SPKT langsung kita diterima oleh dua direktorat langsung, karena ini berkaitan dengan dua ini ya, ada pidana umumnya yang diatur dalam KUHP, dan media yang digunakan itu diatur di Undang-Undang ITE, sehingga dua direktorat tadi menemani kami untuk membahas peristiwa ini kurang lebih hampir 3 jam, dan unsurnya semua sudah terpenuhi, bukti juga sudah kami serahkan, tinggal nanti kami masuk untuk pengaduan YouTuber dan channel yang secara tendensius dan sporadis menyerang Pak JK. Kalau video Pak Rismonnya itu dilihat di mana sih? Barang buktinya berarti hanya cuplikan video itu ya? Iya, barang bukti yang kami sertakan itu ya cuplikan video itu. Yang video Pak Rismon juga yang kami sertakan ya, yang di channel Ciamis itu. Yang dibantah oleh timnya Pak Rismon bahwa itu AI itu Bang? Iya, kalau dia pun bantah kan nanti biar itu yang diuji ya, ininya itu. Tadi kan Abang sebelumnya menyebutkan bahwa tim akan menyiapkan pengaduan ya? Ya. Pengaduan itu maksudnya kemana Bang? Kita akan adukan pengaduan itu karena dalam unsur pasal 264 barang siapa menyampaikan berita bohongan padahal berita itu belum bisa dia pastikan kebenarannya, yang akibatnya yang mengakibatkan kerusuhan. Inilah masih butuh nanti mungkin oleh ahli, maka kita nanti melalui mekanisme pengaduan, sehingga YouTube dan YouTuber itu kita akan list dulu berdasarkan dokumen yang sudah kita pegang, dan nanti kami akan serahkan. Pengaduannya ke Barreskrim? Pengaduannya ke Barreskrim. Ya, dan tadi arahan dari dua direktorat tadi, kalau pengaduannya ke Barreskrim karena ini melibatkan peristiwanya adalah tindak pidana umum, tapi melibatkan cyber, jadi kemungkinan tim yang seandainya juga nanti dibentuk melibatkan dua direktorat ini. Untuk kepastiannya bisa ditanyakan langsung ke
Oke, cukup ya. Ya, Bukti pengaduan atau laporan tadi bisa ditunjukin nggak Pak? belum nanti sama ini sama. Abang belum jawab. Maksudnya gini bang, biasanya kan lazimnya di sini laporan ketika diterima oleh Barreskrim, pelapor itu mendapatkan bukti berupa LP keterangan bahwa pelapor itu laporannya sudah diterima. Ya. Apakah abang menerima itu? Ya, jadi penting hari ini sesuai dengan rencana kami sudah melaporkan Rismon, sudah bertemu dengan penyidik, sudah menyerahkan soal administrasi itu teknis aja nanti tinggal ini. Ada Siap. bukti pelaporannya nggak? Atau nomor LPG Belum nanti. Belum. Oke ya, semua ya. Terima kasih ya. Oke. Ya. Ya, Izin Pak, terkait kedatangan hari ini itu seperti apa sih Pak? apa? Kedatangan hari ini Pak itu Oh ya, ya seperti juga Anda ketahui saya datang untuk membuat laporan polisi. Ternyata panjang juga prosesnya laporan polisi. Ya, saya melaporkan saudara Risman Sianipar atas perbuatannya yang saya anggap itu merugikan saya karena mengatakan saya ini mendanai Rusuri dan kawan-kawan untuk soal ijazah Pak Jokowi, dan itu jelas saya tidak lakukan itu. Dan pertama juga ini tersebar luas, dan bagi saya ini suatu penghinaan karena sangat tidak etis bagi saya. Pak Jokowi itu bekas presiden dan saya wakilnya. Kita sama-sama di pemerintahan bersama-sama selama 5 tahun. Masa saya bayar orang 5 miliar untuk menyelidiki beliau? Itu tidak pantas dan tidak mungkin saya lakukan. Yang itu penghinaan dan merugikan saya, martabat saya, bahwa saya membiayai orang untuk memeriksa atau mengkhianati atau memeriksa Pak Jokowi. Dan saya sekali lagi tidak melakukan itu. Karena itu sudah menyebar atau apapun, ya saya laporkan ke polisi karena nama baik saya. Pak, tapi kalau dari Pak sudah membantah Pak kalau itu ternyata hasil editing dari AI, tanggapan Bapak? Wah, saya tidak tahu itu. Ya. Tapi apapun bantahannya, dia hanya mengatakan itu bukan dilakukan, tapi tidak membantah isinya. Tidak membantah, hanya membantah bahwa bukan yang bikin. Bisa saja dia minta orang lakukan. Dia kan tidak membantah bahwa saya bayar 5 miliar. Kalau dia bantah bahwa itu tidak benar dan tidak benar Pak JK 5 miliar kasih uang, mungkin ada manfaatnya, tapi hanya kalau bantahkan itu, wah tidak ada artinya itu untuk saya. Pak, tapi kalau RS sendiri sudah minta maaf? Tidak. Saya tidak kenal orangnya kok. Saya tidak pernah ketemu. Sudah komunikasi dengan Pak Jokowi Pak terkait ini? Tidak. Ini kan masalah saya. Martabat saya yang dilecehkan. Saya tidak pernah punya sifat itu, mengerti orang dari belakang. Tidak. Kalau saya tidak suka, saya katakan tidak suka atau tidak benar. Masa saya bayar orang untuk? Enggak lah. Pak, untuk barang bukti Pak Rismon ada lagi yang dilaporkan? Nah itu aja. Termasuk juga yang mengedarkan itu berita. Pak, untuk barang bukti, Pak, terakhir Pak, untuk barang bukti yang Ada dong. Ya rekaman macam-macam di TV kan itu direkam semua, karena rekamannya tertulis. Ya sebenarnya kasus ini kan sudah 2 tahun, 3 tahun. Gitu. Meresahkan masyarakat, merugikan waktu, merugikan Pak Jokowi, merugikan semua
puluhan miliar uang habis untuk apakah itu pengacara, apakah itu seperti saya ini tanpa waktu saya hilang, dilibatkan tanpa libatkan. Sebenarnya sederhana persoalannya, karena saya Pak Joko yakin bahwa punya ijazah asli. Ya, sebenarnya untuk kita stoplah nih perkara dengan cara tinggal Pak Jokowi memperlihatkan ijazahnya kan yang asli. Saya yakin itu. Itu aja. Supaya ini habis waktu kita. Anda mungkin senang karena tiap malam ada berita kan. Tapi kita waktu habis dan biaya ongkos yang mahal dan terjadi perpecahan di masyarakat. Pro kontra kan perpecahan, maki-makian di TV. Itu sifat nasional kita terganggu dengan cara itu. Jadi tinggal saja, saya yakin Pak Jokowi mengerti bagaimana kerugian sosial kita, masalahnya ini 2 tahun, 3 tahun. Tinggal dikasih lihat selesai. Ya. Tinggal dikasih lihat masyarakat saja, selesai. Dan saya yakin itu Pak Jokowi akan begitu. Karena daripada kita berseteru, ada kelompok berseteru bertahun-tahun, hilang waktu, hilang harkat sosial, hilang. Nah, itu yang kita harapkan penyelesaian. Selesailah bulan ini menunjukkan ini jasa saya. Selesai lah itu persoalan. Saya yakin dan pasti Pak Jokowi tidak menginginkan sebagai mantan presiden dan tidak menginginkan masyarakat ini pecah belah karena soal kecil ini. Ya? Setuju kan? Oke. Ah, ya. Udah. Oke ya, terima kasih ya. Oke, siap. Oke. Nah, hanya saja kami juga perlu tegaskan, saya, Pak Roy, dan sejumlah penasehat hukum yang pada 15 Desember 2025 yang lalu menghadiri apa yang disebut dengan gelar perkara khusus di sini, di Polda Metro Jaya, kami telah diberi kesempatan akses dengan cara apa? Melihat dokumen bukti yang disita oleh penyidik, diantaranya adalah dokumen bukti berupa ijazah S1 UGM dan SMA milik pelapor, yakni saudara Joko Widodo. Nah, dari penginderaan kami sementara saya itu dengan penglihatan, justru kami sangat menambah keyakinan bahwa memang ijazah ini bermasalah. Kenapa? Karena sebelumnya kami kira ijazah yang selama ini dikekep atau disimpan atau ditutupi atau dihindari untuk ditunjukkan kepada publik yang milik saudara Joko Widodo itu adalah ijazah yang lain. Ternyata kami bisa memberikan kesaksian ijazah itu adalah sama seperti yang sudah beredar, yakni ijazah UGM yang di sana ada foto seorang pemuda atau laki-laki dengan kumis tipis dan menggunakan kacamata. Dan itu pula juga sudah dikonfirmasi melalui sejumlah peradilan KIP yang juga mendapatkan salinan ijazah dan persoalannya makin meluas begitu, dan ijazahnya juga sama. Artinya kami ingin segera ijazah saudara Joko Widodo itu ditunjukkan agar seluruh rakyat juga memiliki keyakinan sebagaimana kami yakin. Karena kami sebelumnya tidak terlalu yakin atau baru 99,9% lah begitu. Tetapi ketika kita bisa mengakses langsung ijazah, ya ini sama persis yang kami lihat saat gelar perkara khusus. Karena itu kalau saudara Joko Widodo meyakini ijazah ini asli, tunjukkan saja kepada publik sebagaimana yang disampaikan oleh Pak JK. Dan saya setuju dengan Pak JK kalau memang ternyata publik nanti melihat ijazah itu asli, biar perkara segera selesai. Tetapi kalau memang bermasalah, memang tidak ada pilihan lain kecuali apa, hukum harus ditegakkan. Tidak boleh ada legasi jahat yang buruk, yang merusak citra negara kita pernah dipimpin oleh presiden yang berijazah palsu. Yang kedua, kami ingin memberikan penegasan. Dukungan itu meliputi bahwa selain mendukung Pak JK, kami semua, baik sebagai tim penasihat hukum maupun secara prinsipal, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, siap untuk dijadikan saksi dan memberikan keterangan tentang tidak adanya hubungan kami dengan Pak JK, baik langsung maupun secara tidak langsung, baik hubungan yang bersifat supervisi atau apalagi dalam bentuk pemberian dana, baik dengan nominal 5 miliar rupiah atau nominal yang lain. Atau kasarnya saya ingin tegaskan bahwa kami tidak menerima sepeser pun, 1 rupiah pun dana untuk perjuangan ini, baik dari Pak JK atau pihak lainnya, baik untuk kepentingan perjuangan atau kepentingan keluarga kami. Tidak. Kenapa? Karena kami datang memang bersama Pak Roy, mendampingi Pak Roy, dan dulu pernah mendampingi saudara Rismon Syandi Partai Solan yang kini sudah menjadi pengkhianat. Itu karena dorongan panggilan hati untuk menyelamatkan negara kita.
Dan kita semua justru mendukung agar apa? Agar dugaan tindak pidana fitnah dan pencemaran ini segera diproses. Kenapa? Karena apa yang diklaim oleh saudara Rizwan Syahipar dan juga kuasa hukumnya yang menyatakan Jahmad Girsang yang itu katanya AI, itu menurut kami tidak bernilai. Kenapa? Bantahan itu baru disampaikan setelah ada laporan. Sebelumnya tidak pernah ada bantahan. Karena itu saya sarankan kepada saudara Jahmad Girsang, jika saudara menyatakan itu bukan suara saudara, bukan video klien saudara, maka sampaikan itu di pengadilan, bukan melalui media. Karena laporan pro justisia harus dikonter secara pro justisia, tidak cukup dengan omon-omon, ya. Dan berikutnya, kami hari ini juga ingin menegaskan bahwa apa yang terjadi hari ini semakin mengokohkan, meneguhkan, meyakinkan bahwa ijazah ini bermasalah. Sebab kenapa? Saudara Joko Widodo 30 April 2025 yang lalu yang memulai perkara ini, yang memulai perang ini, sebagaimana Amerika yang memulai perang terhadap Irak. Saudara Joko Widodo memulai pertarungan ijazah palsu dengan melaporkan Pak Roy Suryo dan kawan-kawan ini pada tanggal 30 April 2025 yang lalu. Semestinya, kalau memang ijazah itu asli dan dia sudah percaya diri dengan bukti-bukti, maka tidak cukup sulit untuk menaikkan perkara ini ke persidangan. Tetapi kenapa? Hampir 1 tahun. Kira-kira 30 April tahun ini, dikit lagi itu 1 tahun, kasus ini tidak berjalan. Yang ada apa? Justru saudara Joko Widodo mengirim sejumlah buzzer-buzzernya, entah YouTuber, entah orang dengan status terpidana, mendatangi klien kami, merayu-rayu agar bisa datang ke Solo untuk memproses apa yang disebut dengan restoratif justice. Dan kami menduga motifnya adalah agar Jokowi cari aman. Tidak perlu melanjutkan kasus dengan ada restoratif justice, terjadi perdamaian, kasus dicabut sehingga Jokowi tidak kehilangan kesempatan untuk dipermalukan dirinya dan ijazahnya di persidangan. Nah, ini cara-cara menghindari, ini cara-cara tengik, licik ya, saya tegaskan. Perlukan dirinya dan ijazahnya di persidangan. Nah, ini cara-cara menghindari, ini cara-cara tengik, licik ya, saya tegaskan begitu. Kenapa? Memang saudara Joko Widodo terakhir di wawancara media menyatakan dia tidak mau menuduh siapapun. Kalau dulu sudah ada Pak SBY Demokrat, begitu dilaporkan hilang. Nah, sekarang disuruh lagi, ada Habib Rizik disebutkan, termasuk ada Pak JK. Begitu Pak JK ini lapor, nggak tahu akan hilang atau tidak. Tapi yang menarik, Habib Rizik Syihab sendiri juga mengakui dihubungi banyak orang untuk bisa ketemu dengan saudara Joko Widodo. Dan Habib menyampaikan tidak akan ketemu sebelum ada proses hukum terhadap kasus KM 50. Itu artinya apa? Memang saudara Joko Widodo ini tidak berani alias pengecut. Saya tegaskan saudara Joko Widodo pengecut. Dia hanya berusaha menjatuhkan mental Pak Roy Suryo dan kawan-kawan dengan membuat laporan polisi. Dikira setelah membuat laporan polisi, Pak Roy Suryo takut, langsung datang sowan ke Solo, nyembah, berlutut, mencium kaki Jokowi dan minta maaf, damai, dan kasusnya berhenti. Dan dengan perdamaian itu seolah ini sudah selesai, damai, ijazahnya asli ya, Pak Roy Suryo sudah ngakui. Tapi ternyata tidak. Walaupun sudah ada 3 orang yang gugur, bukan karena kalah dalam perjuangan, bukan karena kalah dalam pertarungan, tetapi karena pengkhianatan. Tapi yang lain tetap melanjutkan perjuangan dan ini membuat kubu Jokowi pusing. Dan saya ingin tegaskan bahwa yang mengemis perdamaian restoratif justice itu pada pokoknya adalah kubu Jokowi dan dengan motif agar kasus bisa dihentikan dengan beberapa indikator. Pertama, memang benar saudara Egy Sujana dan Damai Hari Lubis yang datang ke Solo, termasuk Rizwan Syahipar yang datang ke Solo. Tetapi kedatangan itu tidak terjadi tanpa sebab. Egy Sujana sebelumnya dinego oleh orang-orang kubu Jokowi, Darmizal dan juga Rahmat dari Rejo, relawan Jokowi, yang itu kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan di Solo di tanggal 8 Januari 2025 yang lalu, kemudian ditindak 2026 yang lalu, kemudian ditindaklanjuti dengan pengajuan permohonan restoratif justice tanggal 13 Januari dan keluar SP3 tanggal 15 Januari 2026 yang lalu. Yang kedua, saudara Rizwan Syahipar itu tidak akan pernah mengajukan permohonan restoratif justice dan mengemis damai kepada Joko Widodo sebelum ada gerakan dari kubu Jokowi yang melaporkan saudara Rizwan Syahipar dengan dugaan pemalsuan dokumen ijazah S2, S3 Yamaguchi di Jepangnya, termasuk dugaan pemalsuan surat keterangan kematian dirinya di universitas tersebut, yang kemudian itu ditindaklanjuti dengan deklarasi kekalahan telak dari Rizwan. Dan sayangnya saudara Rizwan Syahipar selain mengaku kalah pada Jokowi juga menjadi pengkhianat. Dia tidak saja damai demi fokus untuk tujuan MP3, dia juga menyerang perjuangan dari kawan-kawan yang dulu mendukung dia.
Dulu kita berjuang juga untuk dia. Nah, karena itu kami simpulkan bahwa hari ini kepada seluruh rakyat Indonesia, kasus ini berbelit-belit, yang keroknya Jokowi, bukan kami. Kami sudah siap untuk menghadirkan bukti, saksi, ahli, dan segala hal yang berkaitan dengan proses hukum ini di pengadilan yang terbuka untuk umum. Dan kenapa motifnya? Karena kami ingin juga keyakinan yang hari ini kami yakini ijazah ini bermasalah juga dapat diyakini oleh masyarakat setelah melalui proses persidangan dan melihat langsung barang yang bermasalah itu. Kami sudah melihatnya di tanggal 15 Desember 2025 yang lalu saat gelar perkara khusus. Barangnya tidak beda. Dan terakhir, kami minta kepada seluruh rakyat untuk tetap bersabar. Yuk kita dukung Pak JK. Dan apa yang diserukan oleh Pak JK agar Saudara Joko Widodo menunjukkan ijazah konon asli miliknya. Agar apa? Polemik ini bisa segera selesai. Kalau dia benar, maka Roy Suryo biar menanggung konsekuensi hukum. Kalau dia salah, biar dia segera dipenjara. Kenapa? Tidak boleh seperti yang beredar di sosial media, anak-anak kecil sekarang tidak punya insentif untuk sekolah, untuk belajar. Kenapa? Ngapain capek-capek sekolah? Ngapain capek-capek belajar? Uang ijazah palsu saja bisa jadi presiden. Ngapain? Kita bisa aja beli di UGM. Nah, ini kita nggak mau yang seperti ini. Jadi jangan anggap sepele kasus ijazah palsu. Itu pengantar dari saya. Selanjutnya kepada Pak Roy Suryo yang hari ini juga wajib lapor. Silakan Pak. Langsung saya? Ya. Oke. Nanti yang lain nyusul. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya berdiri di sini bersama dengan teman seperjuangan saya, ya, Bu Kurnia Triyohani, dan juga salam dari Pak Rizal Fadila, salam dari Mas Rustam Effendi, yang kami satu grup pembela, yaitu TAKA, itu mengaturkan salam juga dan selamat Hari Raya untuk teman-teman semua yang belum sempat ketemu langsung. Ya, dan juga di sisi sana ada sahabat kita juga, ya, Dr. Tifa, yang juga dibantu oleh teman-teman lawyer yang lain. Artinya gini, tadi yang disampaikan oleh Pak Ustadz Kosinudin dan teman-teman lawyer yang luar biasa di sini adalah pernah juga dituliskan oleh Mas Lukas Luarso. Nah, kayak gini nih. Ya, kalau dulu hanya 2, kalau sekarang 3. 3 tuyul beda nasib. Ya, tak? Yang 2 tuyulnya sudah pilihan gembira. Karena udah dapat SP3 deh ya? Yang 1 gigit jari. Oh. Ya. Nah itu, karena belum sampai dengan saat press conference ini, belum ada SP3. Ya. Dan itu memang sudah pantas untuk diterimanya. Karena apa? Pengkhianatan yang dilakukannya itu luar biasa menyakiti kami semuanya. Ya, luar biasa menyakiti apalagi teman-teman lawyer ini semuanya. Yang dengan segala daya, segala upaya, pro bono, bahkan mereka, ini terus terang saja, saya katakan tanpa rasa malu saya. Mereka-mereka itulah yang justru mengeluarkan tidak hanya usaha, tapi juga dengan dana. Untuk juga kemudian datang ke sini bersama-sama, kita makan di kantin bersama-sama, kita sholat bersama di masjid Polda, dan juga kita terus bersama tiap hari, tiap malam, dan lain sebagainya. Makanya, saya singkat saja, ya. Tadi yang disampaikan oleh Mas Ustadz Kosinudin sebagai koordinator tim non-litigasi kami, bersama dengan Pak Petrus Celestinus, koordinator litigasi, adalah kami mendukung penuh, ya, upaya pelaporan dari Bapak Wakil Presiden kita yang ke-10 dan ke-12, yaitu Bapak Muhammad Yusuf Kalla, untuk melakukan laporan, dan kemarin sudah diterima dengan di Bareskrim dengan STTL nomor 135/5/Bareskrim 2026. 135 ya STTL-nya, ya LP, ya sudah jadi LP, ya. Bahkan memang sehari sebelumnya memang ada upaya, ya, untuk juga mengadukan para termun, ya. Memang kemarin yang sudah tertulis dalam LP adalah nama Rismon Hasiolan Sianipar, ya. Adapun tadi dikatakan, ini mohon maaf nih saya katakan sedikit ya sebagai referensi. Adapun kemudian dikatakan itu kan hanya AI, ya. Yang memastikan itu artificial intelligence atau tidak, itu biar nanti penyidik, ya. Tidak boleh kita kemudian memastikan itu AI atau tidak, karena maupun itu AI, apa yang dilakukan Pak JK itu adalah sudah benar, dilaporkan dulu, ya. Karena Pak JK sendiri mengatakan saya nggak tahu itu AI atau tidak. Nah ini gambarnya, ya. Nah ini AI, ya. Jadi ini ada videonya, dan kemudian berucap, dan AI itu mohon maaf nih, tidak hanya menyerang pengkhianat ini, tapi juga menyerang sebagian di antara teman-teman semua. Ada teman Kompas yang juga dibikin IE-nya, ini Mbak Adisti, ya. Ada juga Mbak Cindy, ada juga teman dari TV One yang dibuatkan IE, ada teman dari Metro juga, ya. iNews belum dibuatkan IE-nya, mungkin lupa, ya.
Tapi artinya apa? Ini jahat banget. Kalau orang melihat AI, artificial intelligence kayak gini, itu bisa saja percaya. Kenapa menggunakan presenter? Karena presenter itu enak dilihat, ya, kemudian bahasanya bagus, dan kemudian mudah dipercaya. Maka selain respon hasil NIPAR yang dibuatkan AI, ya, maka harus diperiksa oleh kepolisian. Tapi yang jelas apa? Benar kata Pak JK, bahwa kalaupun itu AI dan tidak, itu biarkan nanti dilidik adalah yang jelas statement itu ada. AI itu juga pasti ada yang membuatnya. Nah, sekarang siapa yang membuatnya? Tidak mungkin setan, tidak mungkin tuyul yang membuat AI itu kan, gitu. Jadi tetap AI-nya harus ada yang dan celakanya apa? AI itu pun diglorifikasi, ya, diglorifikasi oleh beberapa kelompok. Itu sudah disebut oleh pengacaranya Pak JK kemarin, ya. Termasuk juga misalnya apa? Oleh tuyul-tuyul, ya, oleh para termul, ya, salah satunya termul akut ini yang sempat mengglorifikasi, ya, saya lupa nih siapa namanya. Kalau nggak salah namanya Andi Asuwan, ya, ya gitu, ya. Loh, supaya jelas nanti nulisnya salah ya, Andi Asuwan, ya gitu, ya. Nih, ya, gitu, ya jelas. Dan diglorifikasi oleh kelompok, ini fakta ini ya, oleh kelompok yang namanya adalah Ceboker Nusantara, ya, itu kelompok YouTuber. Tapi saya kok terlalu indah kata YouTuber. Ceboker. Dan celakanya apa? Ceboker Nusantara itu, ya, dilakukan upacara selamatan, ya, upacara setahun, ya, dan itu oleh bekas presiden juga, ya, gitu, oleh bekas presiden kita di Solo beberapa hari yang lalu, ya. Jadi artinya dia ikut memberikan ucapan selamat dan potong tumpeng. Padahal ketua dari Ceboker Nusantara itu adalah orang yang namanya adalah, saya sebut aja nggak apa-apa, Agri Fanani. Agri Fanani itu nama palsunya. Lengkapnya namanya Thoyib Fanani. Bang Thoyib. Ya, dia sekolah di Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian di Solo. Makanya dia menggunakan nama Agri karena pertanian itu adalah Agri, ya. Dan itu anggotanya, waduh, luar biasa hoaxnya. Nah, saya dalam waktu lain nanti akan mengungkapkan bagaimana itu, ya, tapi itu ada di Roy Suryo Official. Tapi artinya gini, yang jelas apa? Hari ini kita lakukan ini salah satu contoh saja kontennya dari si Thoyib Fanani, ya. Tuh, TKW, ya. Isinya kayak gini nih. Porno. Lah kok yang meresmikan organisasinya bekas presiden. Apa nggak malu dia bekas presiden itu? Ya, itu kan luar biasa, ya. Nah, jadi poin yang kedua yang tadi disampaikan oleh koordinator non litigasi kami, Pak Kosinudin dan teman-teman semua adalah apa? Kita mendukung penuh upaya dari Pak JK untuk kemudian menyampaikan saran sekaligus memaksa, ya, supaya bekas presiden ini menunjukkan ijazahnya yang sudah kami lihat di gedung ini tanggal 15 Desember lalu, dan itu 99,9% palsu. Tidak benar. Setelah itu ada salah seorang lawyer yang memaksa si Omon itu untuk enggak. Omon itu keluar dari situ langsung bilang ke saya, Mas, dia lihatnya gini. Dia langsung bilang, palsu Mas, palsu. Iya, palsu memang. 99,9% palsu. Saat itu secara langsung saya, Rismon, Rustam itu langsung mengatakan palsu, palsu. Apalagi fotonya jelas palsu. Tidak ada emboss asli. Jadi embossnya itu hanya printing. Emboss asli itu harus bisa diraba, dan itu nggak bisa diraba. Dan kemudian tidak ada watermarknya. Jadi jelas betul, ya, dan itu yang mau dipaksakan kepada kami untuk diakui. Jadi sekali lagi kita dukung statement Pak JK, dan saya siap, atau kami siap, ya, bukannya saya. Kami siap untuk mendukung, membantu, apakah itu menjadi saksi atau menjadi ahli, ya, dalam perkara ini. Karena sebenarnya semua data-data tentang Ceboker Nusantara, semua data-data tentang ijazah yang 99,9% palsu itu pun sebenarnya ada di tangan kita, sudah. Ya, termasuk ada WA palsu. Di sisi lain nanti akan saya sampaikan di tim lawyer berikutnya, karena itu menyangkut WA palsu yang mengatasnamakan Dr. Tifa. Tidak akan saya ungkap di sini karena Dr. Tifa bukan kita bela di sini, ya, gitu. Karena nanti akan kita semangat di sana. Tapi yang jelas apa? Jelas betul. Ini hal terakhir yang saya sampaikan, teman-teman semua. Kita pantas yakin, karena tidak hanya Dr. Bonatua Silalahi, tetapi kelompok Bon Jovi, bongkar ijazah Jokowi, yang terdiri dari Bu Lydia, ya, kemudian Bang Samsudin, kemudian juga Pak Lukas Luaso, Pak Petrus Celestino, itu sudah membongkar juga ijazah yang digunakan di tahun 2005 dan 2010. Jelas-jelas ini palsu karena ini fotokopi legalisasinya. Legalisasi itu harus ijazah asli.
maksudnya legalisasinya asli, capnya harus asli berwarna. Ini capnya foto dan ini sama persis. Jadi ini plek-ketiplek. Jadi ini hanya digunakan begitu saja 2 kali di fotokopi lagi. Nggak boleh, ini harusnya ditolak. Dan format ijazahnya ini mengkeret ya, men-squeeze. Itu nggak boleh itu dilakukan. Dan yang paling penting adalah finalnya yang ingin saya sampaikan, kami menolak keras ya apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ahmad Kosinudin ya gitu, bahwa jangankan apapun uangnya, apalagi apa? Uang haram. Wah, gitu. Kita tolak yang namanya anti uang haram. Ya, jadi mau itu 5 miliar, mau itu 10 miliar, itu adalah uang haram. Masya Allah kita tolak itu dan astagfirullah kalau kita dituduh itu. Sama sekali tidak, dan maju terus Pak Muhammad Yusuf Kalla dengan laporannya nomor 135/5/Bareskrim 2026. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.